Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Belajar sejarah? Semangat pagi? Semangat sejarah? Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ada yang tahu? Oke, silakan ya. Ya, Buddha atau kerajaan dulu. Apa saja kerajaan Buddha? Masih ingat nggak? Ada apa? Ada kerajaan Bali ya, ada Mataram, ada Sriwijaya dan lain-lain ya. Kan banyak tentang teori-teori Hindu Buddha. Sekarang setelah Hindu Buddha maksudnya apa? Islam. Sebelum kita pembelajaran kita lihat videonya ya. Nah, tujuan kita pembelajaran kali ini setelah kita mempelajari tentang Islam, jadi diharapkan kalian itu mampu menjelaskan proses masuknya agama Islam ke Indonesia dengan benar. Yang kedua, membedakan teori masuknya agama Islam ke Indonesia dengan tepat. Lalu yang ketiga, menganalisis pendapat tentang teori yang paling tepat dari beberapa teori yang ada tentang proses dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Lalu yang keempat, menyajikan hasil analisis berbagai teori masuknya agama Islam dalam bentuk laporan dengan benar. Jadi setelah kalian belajar, kalian sudah tahu ya teori apa yang paling tepat Islam masuk ke Indonesia. Kalian tahu Islam masuk ke Indonesia tahun berapa atau tahun berapa? Tahu? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya video pembelajaran agar kalian ada bayangan kenapa Islam masuk ke Indonesia ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori didukung oleh semua penghulunya, William Sarrel, Bernard Fleck, dan J.P. Nepal. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pendapat Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama ada tulisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra yang meninggal tahun 1297. Ada tulisan Sultan bercorak Gujarat India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlah pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Sedmander. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya kemungkinan Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dukungan untuk menyebarkan agama Islam. Dengan teori Gujarat, menurut
berkembang di samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Islam di Mesir dan bukan pada masa itu. Sedangkan daerah berjarak menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya bacaan sholat, hukum bercanda dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori persian. Menurut teori didukung oleh Hussein Jainingrat dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia baru masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabur atau ta'li. Upacara tabur diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk diwakati Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan abal-abal yang ditampilkan dalam upacara tabur memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Noah di Cikorat, Takar, Sulawesi Selatan. Akhir kata, salam, just never. Oke, itu ya tentang apa maksudnya sejarah Islam ke Indonesia. Jadi ada 4 teori ya. Teori apa aja? Itu ada 4 teori. Jadi kalian sekarang mencari teori dari 4 ini apa yang paling tepat, karena ada beberapa teori yang berbeda dan menurutnya yang berbeda pula ya. Apakah abad ke-7 atau abad ke-13? Nah, jadi Islam itu kan negara terbesar ya, terbesar di Indonesia itu kita kan menganut agama Islam. Kalian semuanya Muslim? Kalian harus tahu ya kenapa Islam itu berkembang sampai menjadi agama terbesar di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada berapa agama? Tahu nggak? Apa aja? Pertama? Itu ada 2 ya, Islam sama tapi yang paling besar adalah agama. Itu kenapa bisa berkembang lebih cepat dan banyak ya di Indonesia. Kenapa tidak agama Kristen atau tidak agama Hindu dan Buddha. Dan sampai sekarang Islam itu kan keadaannya melekat ya di Indonesia ya. Sampai haji juga kan ya sekarang paling banyak itu di Indonesia. Ada yang tahu nggak kebudayaan Islam yang masih ada sampai saat ini apa yang sering kita pakai kebudayaannya? Kemudian kalian di rumah ini suka kemudian nggak? Ya, kemudian terus melindungi ya. Atau ada yang meninggal itu suka apa? Ada yang 7 hari ya, dari 20 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, itu yang nanti kita bahas bersama-sama tetapi dengan kelompok ya. Oleh karena itu, ibu ingin membentuk kelompok secara kategori ya, ajak. Jadi kalian berhitung 1 sampai 8. Jadi anggota kelompoknya 4 orang ya. Jadi anggotanya 3 sampai 4 orang. Ini ada berapa jumlah? Siswanya 36 ya. Ada 36 berarti ada 4, ada yang 3 ya, 3 kelompok. Jadi kita hitung saja ya. 1 sampai 8. Mulai dari depan saja. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Udah, oke. Berarti yang nomor 1 bergabung dengan kelompok 1, 2 dengan nomor 2. Jadi seterusnya sampai ke nomor 8. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Sudah. Ya, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Oke, sudah semua ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi kalian isi lembar kerjanya. Jadi ada pertanyaan di sana ya. Nah, ini
internet. Selain buku paket boleh dicari di perpustakaan ya, sumber lainnya. Jadi kalian boleh dicari ke perpustakaan ya. Jadi kalian lagi ada teori apa saja yang masuk ke Indonesia. Silahkan berdiskusi ya. Ini KPD-nya. KPD-nya ya. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 3 ya. Ini KPD-nya ya. Kelompok terakhir. Nah, ini KPD-nya ya. Ini ada 4 teori, jadi siapa yang mau dibagi-bagi, siapa yang mau teori Gujarat? Aku. Teori Mekah? Aku. Kalau teori Persia, aku aja. Berarti aku sisanya ya. Nah ini dari buku ada nih teori Mekah kayak gini nih. Dari internet Aku dapat dari internet ini. kalau dari buku ini. Iya. Sudah sampai mana? Sudah selesai belum? Oh, sudah. Sedikit lagi. Berapa nomor? Oh, nomor 3 ya? Iya. Buka lagi ya. Ini kalian di mana? Pakai semua. Jadi presentasikan ya. Ini sudah beres belum? Semua? Oke, baik, sudah semua ya. Nah, kita presentasikan siapa yang mau maju ke depan. Boleh kelompok satu saja ya. Presentasikan hasil diskusinya tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami selesaikan. Ini teori pertama akan dibacakan oleh Reva. Teori yang ke-1 yaitu teori India Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh YWG dan dikembangkan oleh Small People dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wijoysoeprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India Gujarat. Selain teori Gujarat, di sini ada teori Mekah yang akan dibacakan oleh Kayla. Teori Arab Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh Bandar hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Al-Amrullah. Kemudian ada teori Persia yang akan dibacakan oleh Asfatani. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amin Hussein. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Selanjutnya teori Arab akan dijelaskan oleh Rita. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau teori Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Marler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Abdullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia yang menyatakan bahwa asal-muasal sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan Kadui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal muara sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota dari Cina pada masa itu yakni kota Canton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Aberli 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Islam Muslim ke Asia Tenggara, terutama pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Para wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam
sebagai moderator. Nama saya Elsa. Nama saya Cindy. Nama saya Berdera. Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu Mengapa masuknya agama Islam mudah diterima di Indonesia? Hubungkan keadaan Islam pada masa kini. Karena syarat masuk Islam mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengapa terdapat banyak bukti-bukti pengaruh masuknya Islam ke Indonesia? Tuliskan bukti apa saja yang masih ada sampai saat ini. Karena masyarakat Indonesia bermayoritas agama Islam, sehingga banyak sekali bukti-bukti pengaruh masuknya Islam ke Indonesia. Contoh buktinya yaitu dibangunnya masjid yang arsitekturnya perpaduan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita semua ya melakukan diskusi ya. Nah, sekarang ada yang mau memberi kesimpulan nggak tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia? Siapa? Oh, banyak ya. Siapa ya? Ibu Geli kok. Silahkan diskusi. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Teori pertama yang masuk yaitu teori Arab, mulai berkembang pada abad ke-13 melalui perdagangan. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya tidak abad ke-13 ya, tetapi masuk pertama kali itu abad ke-7. Jadi orang-orang Arab ya. Karena Islam itu berkembang atau mulai agama Islam itu ada di mana? Ya, maksudnya kota Mekah ya. Nah, kita kan sudah tahu ya dari lahir kita itu kan agama Islam ya. Nah, jadi kita berkesimpulan kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia, karena yang pertama apa? Syarat masuk Islam sangat mudah. Kenapa? Hanya mengucapkan kalimat syahadat. Lalu yang kedua, Islam itu tidak mengenal jadi semua rata ya. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada itu, jadi semua boleh masuk Islam. Jadi mudah berkembang ke Indonesia. Lalu yang ketiga, Islam itu ini ya, kerajaan-kerajaan Islam itu diganti menjadi sultan. Asalnya apa? Raja. Lalu adanya bidang pesantren ya. Lalu ada bangunannya itu bercorak Hindu Buddha ya, karena Islam itu masih ada akulturasi dengan Hindu Buddha. Contohnya kalian kan ini di Sumedang pernah ke Masjid Agung? Nah, ya. Nah, Masjid Agung itu atapnya apa? Bertumpuk-tumpuk ya. Tumpang itu adalah akulturasi dari Hindu Buddha. Lalu ada budayanya itu kan tadi sudah dibahas ya. Kita ada Buddha ya. Lalu ketika lahiran itu ada namanya akikahan ya. Tetapi harus membuat apa? Bubur belum itu. Jadi nama anak itu kan akulturasi dengan Hindu Buddha. Jadi kita tidak lepas dari budaya Hindu Buddha meskipun kita beragama Islam. Gitu ya. Oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya Ibu akan kasih tugas ya melalui Google Form. Coba cek